Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak sekalian, untuk hari ini Mister akan sampaikan batasan materi untuk persiapan PTS yang akan dilaksanakan minggu depan ya. Untuk bahasa Sunda di kelas 4 ya. Mohon dicatat, juga mungkin kalian juga sudah mendapatkan informasi ini dari wali kelas kalian ya. Tapi Mister akan sedikit jelaskan ya. Yang pertama, untuk batasan materi yang akan disampaikan di PTS di kelas 4 bahasa Sunda itu tentang pupujian dan unsur-unsurnya ya. Jadi kalian pahami apa itu pupujian, kemudian unsur-unsurnya dibaca lagi. Dan yang terpenting ya, pemahaman unsurnya. Karena unsurnya itu bahasanya bahasa Sunda, jadi kalian pahami aja. Misalkan pada itu apa? Berarti bait. Nah, itunya yang dipahami, diingatkan lagi, dipelajari lagi ya. Pada lisan berarti baris. Ngang berarti suku kata. Kemudian ada guru lagu vokal akhir, guru wilangan jumlah suku kata dari tiap baris. Nah, kayak gitu. Itu diingatkan lagi. Sudah dicatat ya. Nah, yang kedua, kalau kalian bisa mau lihat materinya di halaman 2 itu adanya. Jadi pupujian ada contohnya di halaman 2 dan di buku catatan kalian. Unsur-unsurnya Mister sampaikan dan kalian tulis di buku catatan. Dihafalkan lagi. Yang kedua tentang brosur dan stiker ya. Udah dipahami ya, udah dipelajari. Itu di halaman 22 ada contohnya di situ. Kalian pahami lagi brosur itu apa, stiker itu apa. Sedikit Mister jelaskan. Jadi mengingatkan lagi ya. Kalau brosur itu isinya itu biasanya bersifat mempromosikan gitu ya. Mempromosikan sebuah instansi atau lembaga ya, supaya dikenal sama orang banyak. Biasanya itu bentuknya ya satu lembar, kemudian ada yang dilipat 2, ada yang dilipat 4 gitu ya. Jadi kayak gitu, ini namanya brosur. Contoh misalkan brosur yang pernah kalian dapat dari sekolah kita. Yang kedua ada stiker. Kalau stiker umumnya itu belakangnya itu ada perekatnya ya, ada lemnya. Dan bentuknya hanya sederhana saja. Boleh nanti biasanya ada gambar saja, ada tulisan saja, atau ada dua-duanya, ada gambar, ada tulisan ya. Misalkan rambu-rambu lalu lintas itu termasuk stiker sebetulnya kalau di belakangnya itu ada perekatnya ya, tapi termasuk stiker juga karena simbol-simbol yang memberitahukan gitu ya. Jadi simbol sederhana, gambar sederhana tapi bisa dipahami. Orang dengan melihat itu bisa dipahami. Contoh misalkan gambar ada rokok disilang, orang paham itu walaupun tidak ada bacaannya, pasti di situ dilarang merokok kan gitu ya. Itu namanya stiker. Nah, itu di halaman 22 ada dan contoh-contohnya kalian bisa cari sendiri, bisa lihat seperti halnya yang sudah Mister tugaskan ya. Itu aja mungkin nanti yang akan disampaikan di PTS, hanya 2 aja. Jadi tidak terlalu banyak biar nanti lebih fokus kalian mengisinya ya, tentang pupujian dan stiker dan brosur. Itu aja nanti yang akan Mister sampaikan soal di PTS untuk kali ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah selalu berikan kemudahan dan selalu membimbing kita dan semangat terus ya, belajar terus di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.